mengendalikan energi diri. Saat kita berada di antara orang banyak, baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja, kadang kita merasa energi kita terkuras. Masyarakat melihatnya sebagai indikasi dari kepribadian introvert, di mana dunia psikologi memberikan label atau kategori kepada orang-orang yang nyaman berada dalam kesendirian daripada bersosialisasi di masyarakat. Pernahkah kita berpikir, mengapa kita merasa lelah ketika berada di keramaian? Mengapa kita merasa pusing setelah berinteraksi dengan orang-orang tertentu? Hal ini sebenarnya adalah bukti di mana orang lain mengambil energi yang kita miliki tanpa kita sadari. Kita dapat mengamati hal ini di kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita selalu mengiyakan ajakan teman untuk bertemu? Apakah kita selalu menuruti perintah orang tua kita? Apakah kita berusaha untuk membahagiakan pasangan? Dan berbagai pertanyaan lain, di mana interaksi terjadi antara diri kita dengan orang lain. Perlu kita pahami, interaksi yang kita lakukan dengan orang lain adalah bentuk dari pertukaran energi. Sebagai contoh, ketika kita masih dalam kondisi penyembuhan diri, di mana kita rajin melakukan olah batin, tiba-tiba ada seorang teman lama yang mengajak kita bertemu. Di saat kita berada dalam fase penyembuhan, kita akan merasa lebih sensitif, karena kita sudah mulai peka terhadap emosi yang kita rasakan. Kadang kita juga masih mengalami keresahan akibat trauma masa lalu yang kerap muncul ke benak kita. Ketika energi yang kita miliki belum selaras, dan kita mengiyakan ajakan teman untuk bertemu, disinilah terjadi percampuran energi antara diri kita dengan orang lain, di mana energi kita yang belum seimbang bertemu dengan energi orang lain. Ketika kita mendengarkan cerita teman, tidak jarang emosi kita kemudian akan terpancing sehingga memproyeksikan trauma kita sendiri. Hal inilah yang menyebabkan terkurasnya energi yang kita miliki. Padahal seharusnya di fase di mana kita sedang mengalami penyembuhan akan lebih bijak jika kita menjaga energi diri kita sendiri. Inilah mengapa kita harus lebih selektif dengan orang-orang yang kita temui. Berkata tidak atau menolak ajakan orang lain untuk bertemu adalah hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan kehendak bebas yang kita miliki. Kita tidak perlu merasa bersalah ketika menolak ajakan teman. Namun, alangkah baiknya jika kita berkata jujur ketika menolak ajakan tersebut. Seperti misalnya, dengan menjawab bahwa kita sedang ingin fokus melakukan hal lain sehingga tidak bisa bertemu, atau kita sedang disibukkan dengan kegiatan lain yang membuat kita belum bisa bertemu dalam waktu dekat. Melakukan hal lain yang kita maksud adalah kita sedang fokus menyembuhkan diri kita sendiri, sehingga kita tidak perlu bercerita panjang lebar atau mengarang alasan yang menjelaskan mengapa kita tidak bisa bertemu. Jawablah dengan apa adanya dan singkat, karena mengarang alasan untuk tidak bertemu dengan orang lain pun adalah wujud dari tidak bijaknya kita dalam menjaga energi diri kita. Nyaman berada dalam kesendirian adalah bentuk dari bagaimana kita sudah mampu menjaga energi diri kita sendiri. Kemudian, bagaimana kita bisa mengendalikan energi ini agar tidak lagi diserap oleh orang lain? Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan menjadi awas atau sadar terhadap bagaimana kita menyerap energi dari luar diri. Penyerapan energi dari luar diri untuk tubuh fisik adalah dalam bentuk makanan, yaitu nutrisi bagi tubuh kita. Kita harus mengetahui kebutuhan asupan makanan bagi tubuh kita sendiri. Tubuh fisik antara satu individu dengan yang lain tidaklah sama, sehingga seberapa banyak makanan yang kita butuhkan dengan orang lain akan berbeda. Kita harus mengamati seberapa banyak makanan yang kita makan dalam satu hari. Apakah kita makan karena nafsu atau makan karena kebutuhan tubuh? Seringkali yang dilakukan oleh umat manusia yang berada dalam ketidaksadaran adalah dengan makan dalam porsi yang besar hingga mereka merasa kenyang. Hal ini adalah bentuk dari pemuasan nafsu dari tubuh fisik kita. Padahal sesungguhnya, kita bisa mengendalikan asupan makanan kita sendiri. Kita dapat mengatur apakah kita akan lebih memilih sayur dan buah atau daging, apakah kita ingin memberikan makanan kaya serat atau yang sulit dicerna oleh tubuh. Hal ini ada di bawah kesadaran kita, sehingga memilih asupan nutrisi
adalah cara mendasar bagaimana kita mengatur penyerapan energi dari luar diri. Pengendalian energi diri yang kedua adalah kita dapat mengendalikan emosi kita sendiri. Artinya, kita dapat memilih bacaan, tontonan, serta orang-orang yang kita izinkan hadir di hidup kita karena hal-hal tersebut memiliki potensi memicu emosi tertentu di diri kita. Sebagai contoh, kita tidak ingin merasa ketakutan, maka kita tidak memilih untuk menonton film horor, atau kita tidak ingin berada di bawah teror ketakutan, maka kita tidak lagi menonton berita di media massa. Orang-orang yang kita ajak berinteraksi pun demikian. Kita sangat dapat memilih siapa saja yang kita izinkan hadir di hidup kita. Jika kita tidak nyaman berada di lingkungan sosial yang suka membanding-bandingkan, maka kita sangat bisa untuk tidak lagi berada bersama orang-orang tersebut. Sekali lagi, pengendalian energi diri ada di bawah kesadaran kita sendiri, sehingga kita tidak perlu takut untuk menjauh atau menolak hal-hal yang membuat energi kita terkuras. Mengendalikan energi diri memerlukan kesadaran, di mana kita yakin bahwa kita mengetahui seberapa besar energi yang kita butuhkan dan seberapa besar pula energi yang seharusnya kita keluarkan. Hal ini juga termasuk bagaimana kita mengamati pikiran kita sendiri, karena ketika pikiran kita dipenuhi dengan trauma masa lalu yang belum kita maafkan, maupun berbagai skenario masa depan yang belum terjadi, maka hal ini juga akan menguras energi kita sendiri. Maka, aturlah prioritas dalam hidup kita, sehingga kita bisa bijak dalam menyerap energi dan menyalurkannya kembali, di mana hal ini adalah bentuk dari pengendalian energi diri.